Tahun gajah, Mekah gemetar, bukan karena peperangan, tapi karena keajaiban. Pasukan bergajah dikalahkan bukan oleh pedang, tapi oleh bebatuan kecil yang dilemparkan oleh burung-burung ababil. Pada tahun inilah, tanggal 12 Rabiul Awal, telah lahir seorang bayi tanpa ayah. Namanya Muhammad. Ia lahir dari rahim seorang wanita mulia, Aminah binti Wahab. Namun sang ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah lama meninggal. Ia wafat di Yasrib ketika Muhammad masih dalam kandungan istrinya. Dalam adat bangsawan suku Quraisy, bayi yang lahir akan disusui oleh ibu susu dari pedalaman supaya tumbuh kuat, kemudian jauh daripada polusi kota, dan ia bisa memahami bahasa Arab yang murni. Ibu susu demi ibu susu datang, namun tidak ada yang memilih Muhammad karena mereka tahu siapa yang akan membayar mereka. Muhammad itu anak yatim. Lalu datanglah Halimah As-Sa'diyah. Ia miskin, keledainya lemah, dan air susunya hampir kering. Dengan penuh harap, ia membawa Muhammad sebagai anak persusuannya. Dan ketika membawa Muhammad, keledainya berlari lebih cepat. Kemudian susunya mengalir deras. Ketika Muhammad sampai di rumah kami, ia membawa banyak keberkahan kepada keluarga kami. Saat usianya sekitar 4 atau 5 tahun, Muhammad sedang bermain dengan saudara sepersusuannya di luar rumah. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berjubah putih menghampiri Muhammad, membaringkannya dan membelah dadanya, mengambil segumpal hitam dan dicucinya dengan air zam-zam. Anak-anak yang lain ketakutan. Halimah dan suaminya datang menghampiri Muhammad dalam keadaan pucat, diam, namun tidak menangis. Kemudian Muhammad kecil dengan polosnya mengatakan, mereka membelah dadaku, mereka membersihkanku. Ini hal yang luar biasa. Sehingga Halimah Sa'diyah memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada pangkuan sang ibu, Aminah binti Wahab. Aminah menyambutnya dengan pelukan hangat bahagia. Namun tidak berserang lama. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya ke kota Yasrib untuk berziarah ke makam sang ayah. Dan ketika perjalanan pulang ke Mekah, Aminah mengalami sakit. Dan ketika sampai di kota yang sunyi bernama Abuwa, Aminah meninggal dunia. Muhammad pun menjadi anak yatim piatu. Hanya ditemani seorang budak, Ummu Aiman. Dan ia kembali ke Mekah ditemani kesunyian dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakeknya Abdul Muthalib menampung Muhammad. Namun tak berserang lama, setelah 2 tahun kemudian, kakeknya meninggal dunia. Di usianya yang 8 tahun, Muhammad diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Ia miskin, namun hatinya luas. Ia bahkan mencintai Muhammad melebihi daripada mencintai anak-anaknya sendiri. Dalam asuhan pamannya, Muhammad mengetahui bagaimana adat orang-orang Quraisy, bagaimana kelamnya penyembahan berhala, bagaimana kerasnya kasta-kasta di suku Quraisy, dan bagaimana hangatnya pelukan keluarga. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, sang paman mengajak Muhammad bersama rombongan kafilah dagang berangkat ke negeri Syam. Dan ini merupakan pertama kalinya Muhammad pergi keluar Arab. Di tengah perjalanan, mereka singgah di tempat yang bernama Bushro. Mereka berteduh di dekat biara Nasrani. Dari kejauhan, seorang rahib bernama Buhairo memperhatikan kafilah dagang ini. Matanya tertuju kepada Muhammad. Lalu ia berbisik, tidak pernah pohon itu meneduhi seorang seperti ini. Ini tandanya, kata rahib tersebut. Lalu Buhairo pun mengundang kafilah dagang itu untuk singgah di biaranya dan mereka menjamunya. Namun matanya tetap tertuju kepada Muhammad dan ia bertanya, anak siapa ini dan siapa walinya? Kemudian Abu Thalib menjawab, dia adalah Muhammad, keponakanku. Kemudian Buhairo pun menghampirinya dan melihat punggungnya. Dan dia menemukan di balik punggungnya tanda kenabian. Seperti segel kecil yang menonjol di antara 2 tulang belikatnya. Mimik wajah Buhairo berubah menjadi serius. Dia memandang kepada pamannya, kepada Abu Thalib. Anak ini
kelak akan membawa risalah yang besar katanya. Tetapi jika orang Yahudi melihatnya, maka dia akan diburu dan dihabisi. Buhairah pun berkata kepada Abu Thalib, cepat bawa anak ini pulang. Kembali ke Mekah, jangan biarkan dia terlihat lama-lama di negeri ini. Abu Thalib pun dengan hati yang berdebar mengembalikan Muhammad ke tempat lahirnya, yaitu negeri Mekah. Dia belum tahu bahwa anak yang dia asuh sekarang kelak akan menjadi seorang nabi yang membawa risalah yang besar. Muhammad tumbuh tanpa ayah, lalu tanpa ibu, tanpa kemewahan, tanpa dikelilingi budak. Namun dalam kesunyian dan kepedihan itu Allah Subhanahu wa taala membentuk seorang nabi. Hati kita mungkin akan pecah mendengar kisah seorang anak sebatang kara ini. Tapi dari sinilah lahir seorang rasul terakhir yang paling bersih hatinya, paling jujur dan paling kuat menahan rasa sakit umat manusia. Dari gurun yang sunyi lahirlah cahaya ilahi yang menerangi dunia.